Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koto Official ya. Eh, Bayangkan ya, suatu hari kamu terbangun di pagi hari dan seperti biasa menjalani rutinitas kamu saat beranjak keluar rumah, kamu melihat langit biru, jernih, udara terasa segar dan dunia tampak biasa-biasa saja. Kamu yakin bahwa ini adalah kenyataan, dunia nyata dan solid. Namun ya, saat kamu berjalan, tiba-tiba saja muncul pikiran di benak kamu. Bagaimana jika ini hanya ilusi? Bagaimana jika saya hanya bermimpi? Seketika ya, kamu terhenti, dunia yang sebetulnya kamu anggap nyata, kini dipertanyakan. Seperti bayangan kabur yang tak bisa dipegang. Kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang bisa saya yakini? Apa yang pasti? Inilah contoh kasus yang menjadi inti ya dari pencarian dari René Descartes, filsuf yang sangat menggugat keyakinan yang kita anggap pasti. Descartes memulai dengan meragukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tampaknya paling jelas sekalipun. Baginya, banyak dari apa yang kita terima sebagai kebenaran hanyalah ilusi dari panca indera, mimpi yang menipu, atau bahkan kebiasaan yang salah kaprah. Ia memulai revolusi dalam pemikiran manusia dengan prinsip paling radikal, yaitu keraguan. René Descartes lahir tanggal 31 Maret ya tahun 1596 di La Haye-en-Touraine, Prancis, yang sekarang dikenal sebagai Descartes, sebuah kota kecil yang diubah namanya untuk menghormati filsuf ini. Ia lahir dalam keluarga bangsawan menengah. Ayahnya, Joachim Descartes, adalah seorang pejabat pemerintah. Descartes berkata, saya harus sekali di dalam hidup meruntuhkan segala sesuatu yang telah saya yakini dan membangun kembali dari pondasi. Pada tahun 1618, Descartes mendaftar dalam militer Belanda di bawah komando Maurice dari Nassau. Selama berada di sana, ia bertemu dengan Isaac Bridgman, seorang filsuf dan matematikawan, yang kemudian menjadi mentornya. Jika kamu bertanya kepada Descartes tentang dunia yang kamu lihat hari ini, tentang langit biru, keindahan pagi itu, ia mungkin akan menjawab bahwa ini semua perlu diragukan. Descartes akan berkata bahwa keyakinan kita pada apa yang ditangkap oleh indera tidak bisa menjadi dasar yang kokoh untuk kebenaran. Bagaimana kamu tahu bahwa dunia yang kamu lihat ini adalah nyata? Bagaimana jika semua yang kamu alami sekarang hanyalah sebuah mimpi yang sangat hidup? Meski terlibat dalam militer ya, Descartes banyak melakukan refleksi dan penjelajahan intelektual. Ia sering menghabiskan waktunya dalam pengasingan, memikirkan tentang metode berpikir yang bisa memberinya dasar yang kuat untuk mencapai kebenaran. Saat berperang di Jerman pada musim dingin tahun 1619 ya, ia mengalami pengalaman yang menentukan. Dalam sebuah mimpi, Descartes mengaku menemukan visi besar tentang bagaimana membangun kembali pengetahuan manusia di atas dasar matematika dan penalaran yang rasional. Mimpi ini dianggap sebagai momen pencerahan dalam hidupnya, yang mengarah pada pengembangan proyek filsafatnya. Bagi Descartes, pengetahuan sejati tidak bisa didasarkan pada apa yang bisa diragukan. Jadi ia menyarankan kita untuk meragukan segalanya. Hanya dengan begitu, kita bisa mencapai pondasi yang benar-benar pasti. Dia mengajarkan bahwa dunia eksternal yang kita alami melalui indera ya, warna, suara, rasa, semuanya bisa menipu. Bahkan keberadaan tubuh kita sendiri bisa diragukan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu pikiran kita. Descartes mengembangkan rasionalisme, keyakinan bahwa akal adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Filsafatnya ya didasarkan pada skeptisisme metodis, di mana ia meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan untuk menemukan kebenaran yang mutlak. Pencarian kebenaran ini mencerminkan keyakinannya bahwa dunia yang kita alami melalui panca indera bisa menipu.
tetapi akal pikiran yang murni adalah jalan menuju kepastian. Dalam proses keraguannya ya, Descartes menemukan satu kepastian mutlak, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Di tengah keraguan yang mendalam, satu hal tidak dapat diragukan kebenarannya, yaitu kita ada sebagai subjek yang berpikir. Dalam segala ketidakpastian, ada satu kebenaran yang tidak bisa disangkal, bahwa saat kita meragukan, kita berpikir, dan jika kita berpikir, maka kita pasti ada. Descartes sangat terpengaruh oleh matematika dan berpendapat bahwa jika hukum matematika dapat memberi kita kebenaran yang jelas dan pasti, maka mungkin metode rasional yang sama dapat diterapkan dalam memahami alam semesta dan filsafat. Oleh karena itu, Descartes mengembangkan metode analisis yang sistematis untuk mencapai kebenaran, yang kemudian dikenal ya sebagai metode Cartesian. Jika Descartes benar, maka mari kita ajukan pertanyaan yang sama kepada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya bisa kita yakini? Kita hidup di dunia yang begitu sibuk, di mana ya kebenaran sering dikaburkan oleh berita palsu, penampilan menipu, dan keyakinan yang kita terima tanpa kritik. Seberapa sering kita benar-benar mempertanyakan apa yang kita anggap pasti? Apakah keyakinan kita pada dunia di sekitar kita hanyalah hasil dari kebiasaan, dari dogma yang kita terima begitu saja? Bagaimana jika seperti Descartes ya, kita mulai meragukan segala sesuatu, dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar? Apakah kita benar-benar ada? Mungkin pertanyaan ini terdengar aneh ya, tetapi itulah inti provokasi dari Descartes. Ia menantang kita untuk tidak menerima apapun tanpa mengujinya terlebih dahulu. Melalui akal, Descartes tidak menawarkan kenyamanan. Sebaliknya, ia mengguncang fondasi keyakinan kita dan memaksa kita untuk membangun kembali pemahaman kita dari dasar yang baru. Ia mengajarkan kita untuk bersikap radikal terhadap apa yang kita sebut kebenaran, dan hanya menerima yang pasti dan tidak terbantahkan. Disinilah tantangan utama ajaran Descartes, keberanian untuk meruntuhkan keyakinan yang kita anggap pasti dan membangun kebenaran dari dasar yang lebih kokoh. Descartes ya bukan hanya filsuf yang puas dengan mempertanyakan dunia luar, ia juga mengundang kita untuk membuktikan kebenaran dalam diri kita, di mana pengetahuan dimulai bukan dari apa yang kita lihat atau dengar, tetapi dari apa yang kita pikirkan. Tuhan menurut Descartes adalah jaminan bahwa penalaran kita bisa membawa kita menuju kebenaran. Ya sebab tanpa Tuhan ya, kita bisa saja terus tenggelam dalam keraguan yang tak berujung. Namun bahkan ide tentang Tuhan pun harus dibuktikan melalui akal, bukan sekedar diterima begitu saja. Descartes berkata, bertindaklah seolah-olah semua yang telah kita pikirkan salah, dan mari kita membangun pengetahuan kita dari awal. Dalam era di mana informasi melimpah ruah ya, di mana kita dibombardir dengan begitu banyak opini dan fakta yang seringkali saling bertentangan, saatnya kita kembali pada sikap radikal yang Descartes ajarkan. Apakah kita siap untuk mempertanyakan apa yang kita yakini sebagai kebenaran? Apakah kita berani menggugat dogma-dogma lama dan membangun keyakinan baru berdasarkan akal dan penalaran yang kritis? Mengapa kita harus percaya apa yang kita percayai sekarang? Di akhir perenungan Descartes ada sebuah pesan penting. Ketidakpastian adalah awal dari pengetahuan sejati. Kita tidak akan pernah menemukan kebenaran jika kita tidak siap untuk mengguncang fondasi keyakinan kita dan membangun ulang dari dasar yang tak tergoyahkan. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi jangan berhenti di situ. Pikirkanlah lebih dalam, lebih kritis. Dimanapun keraguan mengantar kita, di sanalah awal mula kebijaksanaan. Bagaimana dengan teman-teman? Tuliskan pemikiran teman-teman di bawah. See you in the next video. Terima kasih.